Shalom, saudara-saudara, pemirsa KKR Online Gereja Masih Advent ke-7 Daerah Misi Papua yang saya kasihi. Tibalah saatnya kita akan mempelajari firman Tuhan yang telah kami pilih temanya bertemakan Wahyu Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan membahas dengan judul Alfa dan Omega. Sebelum kita mempelajari judul Alfa dan Omega ini yang terambil dari Wahyu pasal yang pertama, izinkan saya sekali lagi untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan, waktu yang bisa kami gunakan untuk mempelajari firman Tuhan. Malam ini kami akan mempelajari tentang Wahyu Yesus Kristus dan malam-malam selanjutnya. Di malam hari ini kami akan mempelajari tentang sosok sentral dalam buku Wahyu ini. Ajarkan kami untuk melihat kepadanya dibandingkan dengan mempelajari sosok yang lain dalam buku Wahyu ini, agar kami diberkati sesuai dengan pernyataan Tuhan, bahwa berbahagialah mereka yang membaca dan yang mendengarkan dan yang menuruti Wahyu ini. Inilah doa hamba Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini akan membahas judul dari Wahyu Yesus Kristus yang saya beri judul Alfa dan Omega. Inilah judul yang pertama kali kita akan lihat di dalam buku Wahyu sebagai pernyataan Tuhan kepada Rasul Yohanes di dalam Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ini juga disebut dengan Injil dari Pulau Patmos. Buku Wahyu ini merupakan sebuah buku yang dikatakan Injil dari Patmos. Mengapa Injil? Karena bercerita tentang kabar baik tentang Yesus Kristus. Tema utama dari buku Wahyu adalah Yesus Kristus. Mari kita lihat bersama-sama tentang buku ini. Sekilas tentang buku Wahyu ini. Kitab Wahyu adalah sekumpulan penglihatan yang Yohanes miliki selama penahanannya di Pulau Patmos, yang terletak dekat dengan Turki di Laut Aegea. Kita harus memahami struktur Wahyu agar dapat menafsirkan nubuatan ini dengan betul. Karena ada begitu banyak simbol di dalamnya. Tanpa memahami struktur, tanpa memahami tema, maka kita akan tersesat dalam pembelajaran kita. Oleh sebab itu saya ingin kita melihat satu persatu struktur atau analisa struktur dalam buku Wahyu ini. Yang pertama, kita akan melihat dari dalam buku Wahyu sebuah perkenalan. Prolog itu kita dapatkan dalam Wahyu 1 ayat 1 sampai 8. Yang kedua, ada sebuah laporan kenabian tentang sejarah gereja yang menggunakan gereja zaman Yohanes yang juga dapat diaplikasikan kepada gereja di sepanjang zaman. Di Wahyu 1 ayat 9 sampai Wahyu 3 ayat 22. Kemudian, yang ketiga, ada laporan yang lebih terperinci mengenai sejarah gereja dalam Wahyu 4 ayat 1 sampai Wahyu 11 ayat yang ke-19. Kemudian kita akan menemukan kontroversi besar sejak masa sebelum kedatangan Yesus yang pertama atau masa kekekalan kepada kedatangannya yang kedua. Kita akan mulaikan membacanya dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai 19 ayat 21. Dan yang kelima, peristiwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai Wahyu 20 ayat 5. Dan penutupan buku Wahyu itu ditutup dengan sebuah kesimpulan. Wahyu 22 ayat 6 sampai 21 menutup perjalanan umat-umat Tuhan bersama dengan Yesus Kristus dalam sebuah masa yang tidak akan pernah lagi diinterupsi oleh maut atau masa kekekalan. Menjelang akhir abad pertama, Yohanes menulis apa yang diwahyukan kepadanya. Dia adalah rasul yang hidup terakhir.
di antara 12 rasul yang Yesus miliki ketika ia mendirikan gereja perjanjian baru. Dialah rasul yang terakhir karena usianya yang paling muda di zaman atau dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Tujuan penulis dan buku ini dijelaskan dengan terperinci dalam buku Wahyu. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, tentang siapa buku Wahyu ini? Buku Wahyu ini bercerita tentang Yesus Kristus. Ketika saudara mempelajari buku Wahyu dan mengalihkan pandangan dari sosok Yesus, contohnya kepada binatang atau kepada simbol ini dan itu, maka kita tidak akan memiliki sebuah makna yang mendalam tentang buku Wahyu. Karena tokoh sentral dari buku Wahyu ini adalah Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, mengapa? Mengapa Wahyu ini diberikan? Wahyu diberikan untuk mengungkapkan masa depan. Cerita tentang apa yang akan terjadi, kata Tuhan kepada Yohanes melalui penglihatan yang didapatnya di Pulau Patmos. Yang berikut, bagaimana dengan pernyataan Tuhan kepada Yohanes? Pernyataan Tuhan kepada Yohanes menggunakan simbol atau lambang-lambang yang digunakan. Apa manfaat untuk kita ketika kita mempelajari buku Wahyu? Dalam Wahyu 1 ayat 3 katakan, kita akan diberkati atau berbahagia. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, dan menurutinya. Ada salam dari penulis kepada kita semua di dalam Wahyu 1 ayat 4 sampai 6. Tentang Allah, itu adalah salam Trinitas atau Trinitarian greetings. Kemudian kita akan menemukan tema utama tentang kedatangan Yesus yang kedua kali yang ada di dalam Wahyu 1 ayat 7 dan 8. Inilah wahyu Yesus Kristus. The revelation of Jesus Christ. Wahyu Yesus Kristus, saudara-saudara. Ini bukan wahyu tentang siapapun yang lain, tapi wahyu Yesus Kristus. Judul kitab Wahyu adalah terjemahan dari kata pertama, apokalipsis, yang berarti to reveal atau mengungkapkan, membuka selubung, membuka tabir. Dalam buku Wahyu ini, Tuhan ingin menyingkapkan sesuatu, menyingkapkan dirinya kepada Yohanes, dan Yohanes menceritakan kepada 7 jemaat untuk memperkenalkan tentang masa depan yang ada. Yesus hadir di seluruh buku Wahyu sebagai karakter utama. Saudara, jangan lupa, kita tidak berbicara tentang binatang yang lain yang ada mungkin saudara akan temukan, berjumpa dengan binatang itu dalam buku Wahyu. Tapi itu bukan tokoh utama. Tokoh utama adalah Yesus Kristus sendiri. Wahyu adalah kelanjutan dari Injil. Itu sebabnya dinamakan The Gospel from the Patmos atau The Gospel of the Patmos. Injil dari Pulau Patmos, karena itu mencakup timeline atau sebuah perjalanan waktu sejak kenaikan Yesus ke surga sampai ia akan datang kedua kali. Simbol di tempat kudus. Saudara, jangan lupa bahwa ketika kita mempelajari buku Wahyu, kita akan menemukan simbol dalam tempat kudus yang digunakan oleh orang Israel dalam menjalankan ritual penebusan. Simbol sanctuary ini akan dijumpai dalam buku Wahyu ini. Digunakan untuk menjelaskan pekerjaan syafaat Yesus atau intercession dari Yesus, pengantaraan Yesus dalam bait suci surgawi yang mendukung kita sebagai orang yang berdosa. Saudara akan jumpai semua itu dalam buku Wahyu. Inilah yang akan terjadi, yang diungkapkan oleh buku Wahyu. Apa yang Allah perlihatkan dalam buku Wahyu? Peristiwa dari zaman Yohanes sampai zaman di dunia baru nanti. Mengapa? Mengapa Tuhan ingin beritahukan kepada saudara? Yang pertama, saudara harus tahu. Sekali lagi, kita mempelajari buku Wahyu karena kita mau berjumpa dengannya. Bukan hanya sekedar mengisi rasa ingin tahu kita, tapi Tuhan ingin menjumpai saudara sebagai tamunya malam ini dan terusnya untuk mengerti bahwa Tuhan mengendalikan semua peristiwa di dunia ini. Yang kedua, agar kita bisa yakin bahwa Dia akan bersama dengan kita selamanya. Bahkan pada saat-saat yang sulit, saudara-saudara. Kita akan mempelajari itu dalam buku Wahyu ini. Yang ketiga, agar kita dapat bersiap bagi kedatangannya. Ketika Yesus dan murid-muridnya duduk di Bukit Zaitun,
Di Matius pasal 24 ayat yang ketiga, murid-murid bertanya, kapan itu semua akan terjadi dan apa tandanya? Tapi Yesus menjawab bukan cuma dua pertanyaan ini, saudara. Yesus menjawab bagaimana untuk bersedia. Dia menjawab dengan perumpamaan talenta. Dia menjawab dengan perumpamaan tentang hamba yang berjaga-jaga dan sebagainya. Agar kita dapat bersedia bagi kedatangannya yang kedua kali. Yang keempat, mengapa kita belajar buku Wahyu, saudara? Agar kita taat kepadanya. Karena kita sadar bahwa kita bergantung kepadanya. Yang kelima, supaya kita percaya sebagaimana yang ditulis oleh Yohanes dalam Yohanes 14 ayat 29. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tujuan utama kita mempelajari kitab Wahyu adalah untuk membangun kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang merupakan tokoh utama dalam buku Wahyu. Kita akan menjumpai banyak simbol, saudara-saudara. Mari kita melihat ayat Wahyu 1 ayat 1. Wahyu 1 ayat 1 mengatakan seperti ini, saudara. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Saya garis bawahi kata menyatakannya di sini, karena mengandung makna, saudara. Tidak, ini diterjemahkan sebagai menyatakannya. Kalau dalam bahasa Inggris menggunakan kata signified. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai menyatakannya itu diambil dari kata themaino, berarti menjelaskan dengan simbol. Atau dalam bahasa atau gaya bahasa Indonesia kita katakan ilustrasi, personifikasi, contohnya seperti itu ya. Gaya bahasa. Menyatakan sesuatu tapi melalui simbol atau melalui lambang-lambang. Itulah arti dari themaino. Berarti menjelaskan dengan simbol atau lambang. Apa yang tercakup di dalamnya? Kita mempelajari Alkitab, kita harus mencari arti harafiah dari teks. Kecuali jika ada makna simbolis untuk itu. Jadi tidak semua kita bisa menerjemahkannya sebagai harafiah. Tapi ada juga yang simbolis. Dalam Wahyu, kita harus mencari makna simbolik, kecuali ada makna literal atau harafiah yang jelas di dalamnya. Jadi sebaliknya, kalau ada yang harafiah, kita tidak bisa menyatakannya simbolik. Itu yang harus kita temukan dalam buku Wahyu. Simbol dalam buku Wahyu mewakili baik peristiwa nyata dalam sejarah, contohnya seperti 7 jemaat tadi. Itu ada, saudara. Itu bukan sekedar simbolik saja, tapi memang betul ada dalam kehidupan nyata. Jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kebanyakan dari mereka adalah simbol perjanjian lama. Jadi kita harus mempelajari perjanjian lama untuk memahami dengan benar. Seperti contohnya, dalam Sakaria 4 ada pernyataan Tuhan tentang 2 pohon zaitun. Dalam Wahyu 11 itu adalah kedua saksi, 2 saksi. Ini contoh-contoh yang bisa kita jumpai atau paralel hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, khususnya dalam buku Wahyu. Dalam buku Acts of the Apostle yang ditulis oleh seorang penulis Kristen yang bernama Ellen G. White, pasal 57 halaman 582 mengatakan, dalam figur dan simbol, subjek yang sangat penting dipersembahkan kepada Yohanes, yang harus dicatatnya bahwa umat Allah yang hidup di usianya dan di masa depan mungkin memiliki pemahaman yang cerdas tentang bahaya dan konflik di hadapan mereka. Kenapa harus menggunakan simbol? Bisa saja, kalau tidak menggunakan simbol, buku itu sudah diberangus, dan kita tidak akan pernah membacanya hari ini. Wahyu 1 ayat 3 mengatakan seperti ini. Blessed is who reads and those who hear the words of the prophecies, and keep those things which are written in it, for the time is near. Diberkatilah, atau kalau dalam Alkitab Bahasa Indonesia kita katakan, berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, dan menuruti. Kalau bahasa Inggris katakan, keep those things. Memeliharanya dalam diri mereka. Wahyu adalah sepucuk surat, saudara. Wahyu ini adalah sepucuk surat yang ditulis dalam sebuah surat.
ketika sebuah gereja lokal menerima sepucuk surat, pada waktu itu seorang membacanya untuk semua jemaat, kemudian semua orang mendengarkan dengan seksama. Yang pertama dari ketujuh berkat dalam Wahyu melibatkan ada 3 aspek kehidupan Kristen. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah to read, untuk membaca. Apa artinya membaca? Bukan untuk saya saja, karena kebiasaan orang membaca adalah bukan dengan suara pelan atau dengan dalam hati. Kita harus memahami membaca itu dalam konteks orang-orang di zaman Yohanes, saudara. Membaca berarti membagikan itu kepada orang lain. Saudara ingat peristiwa ketika Sida-Sida membaca Alkitab, dia membaca dengan suara yang keras. Semua orang mendengarkan dengan seksama dan mempelajari apa yang dibacanya itu. Itu yang pertama. Berkat untuk orang lain kita bagikan. Yang kedua, mendengar. Apa arti mendengar? Kita menelaah kitab suci, kitab Wahyu ini dengan teliti. Bukan cuma sekedar mendengar, tapi menaruh perhatian dan menelaah satu persatu apa yang diucapkan atau apa yang dibacakan kepada para pendengar. Yang ketiga, untuk menjaga. Kali lagi saya kembali ke ayat bahasa Inggris ini, yaitu to keep those things which are written in it. Untuk memelihara, menjaga, menaati petunjuk dalam kitab Wahyu Yesus Kristus ini. Di samping itu, penulis memberikan salam kepada kita semua. Ini yang saya katakan tadi, salam Trinitarian. Kasih karunia bagi Anda dan damai sejahtera yang dari Dia yang ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Yesus mau menyatakan tentang fakta Trinitas kepada kita. Memang tidak dengan menggunakan kata Trinitas, tapi di situ menunjukkan tentang kealahan dalam kesatuan Tritunggal ini. Ada Allah yang ada, who was and is to come, kalau dalam bahasa Inggris katakan. Dia yang sudah ada, dan yang ada sekarang, dan yang akan datang dalam bentuk 3 bentuk waktu. Kemudian ada ketujuh roh yang disebut Roh Kudus, dan Yesus adalah anak Allah yang ditunjukkan kepada kita, yang menjadi sosok sentral dalam buku Wahyu ini. Yohanes berbagi hasrat untuk rahmat dan damai. Sebagai penulis sejati surat ini, Yesus Kristus, seperti Paulus dan Petrus dalam salam mereka. Dalam Roma 1 ayat 7, dalam Yesus 1 ayat 2, 1 Petrus 1 ayat 2, saudara menemukan bagaimana para penulis mau menyampaikan salam dari penulis sejati surat ini, yaitu Yesus Kristus sendiri. Inilah yang kita temukan dalam buku Wahyu. Dia yang sudah ada dan yang akan datang. Keluaran 3 ayat 14 menyatakan seperti itu. Dialah Bapa di surga yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus. Kemudian ada ketujuh roh. Dalam Yesaya 11 ayat 2 sampai 3 katakan, dan Zakaria 1 ayat 11 katakan, itulah Roh Kudus. Dan anak atau Yesus Kristus diperkenalkan sebagai seorang nabi atau saksi yang setia. Kemudian sebagai seorang imam, anak sulung dari yang telah mati, yang telah membasuh kita dari dosa kita. Kemudian raja penguasa atas segala raja di bumi ini. Yohanes menutup sambutannya itu, greetingsnya itu dia tutup dengan sebuah ingatan tentang pekerjaan Yesus Kristus. Dia mengasihi kita, dia menebus kita, dan dia menjadikan kita para raja dan imam bersamanya. Saudara akan temukan dalam Wahyu pasal yang pertama ini. Saya akan bacakan kepada kita semua. Ayat 9, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus Kristus, berada di pulau bernama Patmos oleh karena firman Allah. Dia menyatakan itu kepada kita sebagai saksi akan pekerjaan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-6, ayat 5 bagian terakhir, bagi dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Itulah yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus melalui hambanya Yohanes. Memperkenalkan tentang pekerjaan Yesus Kristus yang telah menembus kita, saudara dan saya. Sekali lagi, tema utamanya adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita
akan menemukan itu dalam Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, dia datang dengan awan, dan setiap mata akan melihatnya, bahkan mereka yang menusuknya, dan semua suku di bumi akan berduka nestapa karena dia, meskipun itu akan terjadi. Dan ini adalah sebuah gambaran yang sangat menakjubkan Yohanes sendiri. Yesus akan datang pada awan. Dalam Matius 24 ayat 30 katakan, baik mereka yang dibangkitkan, baik mereka yang masih hidup, akan melihat dia pada kedatangan yang kedua kali ini. Daniel 2 ayat 2 katakan seperti itu. Mereka yang menusuk dia pun akan berkabung baginya. Zakaria 12 ayat 10. Meratap, menyesal, kenapa mereka melakukan tindakan itu kepada Yesus. Yesus akan datang sebagai Raja segala raja, Raja semesta alam secara pribadi. Tidak membuat sebuah perwakilan untuk mengunjungi saudara. Tidak saudara, tapi Tuhan sendiri turun dari surga. 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Tuhan sendiri turun dari surga dan ia akan berseru untuk memanggil semua yang mati dalam Tuhan. Itulah peristiwa yang kita nantikan. Kedatangan Yesus kedua kali terus-menerus dirujuk dalam buku Wahyu, saudara-saudara. Dia akan membawa kebebasan kepada mereka yang menunggunya dan penghakiman bagi mereka yang membencinya. Yohanes menegaskan kepastian kedatangan kedua itu dengan menggunakan dua bahasa. Bahasa Greka dan bahasa Ibrani. Dalam bahasa Greka menggunakan kata nai dan bahasa Ibrani menggunakan kata amin. Yang memastikan bahwa itu benar. Benar akan terjadi. Ada sebuah tulisan yang ditulis oleh penulis Kristen yang bernama Ellen White dalam buku Testimonies to Minister and Gospel Workers menyatakan seperti ini. Ketika Daniel dan Wahyu lebih baik dipahami, orang percaya akan memiliki pengalaman keagamaan yang sama sekali berbeda. Mereka akan diberikan sekilas seperti dari gerbang surga yang terbuka, yang hati dan pikiran akan terkesan dengan karakter yang seharusnya dikembangkan untuk mewujudkan berkat yang akan menjadi pahala yang murni hatinya. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Tuhan akan memberikan semua yang mau mengupayakan dengan rendah hati dan lemah lembut untuk memahami apa yang diungkapkan dalam buku Wahyu. Kitab ini berisikan begitu banyak hal yang dengan kebakan penuh kemuliaan, sehingga semua orang yang membaca dan menyelidiki dengan tulus akan menerima berkat bagi mereka dan mendengar perkataan dan nubuat ini dan menaati apa yang dituliskan di dalamnya. Saudara-saudara, itu sebabnya Wahyu 1 ayat yang ketiga katakan, diberkatilah mereka yang membaca, dan saya bacakan sekali lagi. Kalau dalam bahasa Indonesia menggunakan kata berbahagia, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kemudian di fase selanjutnya setelah perkenalan ayat 1-8 tadi, Yohanes masuk dengan pekabaran pertama, memperkenalkan Yesus sebagai sosok yang sementara melayani sebagai intercesor, sebagai pengantara kita di sorga, di bait suci sorgawi. Inilah penampakan dari Pulau Patmos itu, berhadapan-hadapan langsung dengan kota Efesus, tempat tinggal Yohanes sendiri. Kalau saudara perhatikan peta dari 7 jemaat, saudara akan bisa membentuk tengah dari gambar hati dari Efesus, Mirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Gambar hati yang akan terbentuk. Bagi saya percaya itu bukan sebuah kebetulan. Itu menyatakan bahwa Yesus mencintai 7 jemaat ini. Wahyu bermula dengan surat terbuka kepada 7 jemaat di Asia Kecil atau di Turki saat ini. Urutan jemaat adalah sama seperti seorang tukang pos yang akan mengikuti menyampaikan surat mereka, saudara. Kalau tukang pos mau mengantar surat, contohnya kalau dia mengantar ke daerah Sentani, tidak mungkin dia antar, pertama diantar dari Depapre, kemudian Yakonde, kemudian ulang lagi ke Harapan, Kampung Harapan. Tidak, saudara. Dia akan bagi jalur yang searah. Dan itulah yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Menyampaikan utusannya malaikat, menyampaikan itu kepada Yohanes, dan Yohanes menuliskan surat itu berdasarkan urutan yang sangat sistematis. Yesus mendikte surat ini kepada Yohanes secara terperinci. Dalam surat itu mempunyai makna yang khusus, termasuk bentuknya dan pesannya kepada setiap jemaat ini.
ia masih memiliki arti khusus bagi kita ketika hampir 2000 tahun telah berlalu, saudara-saudara. Masih memiliki makna yang khusus bagi saudara dan saya. Wahyu Yesus Kristus kepada Yohanes dalam Wahyu 1 ayat 9 sampai 19 adalah wahyu kepada umat Allah. Kepada siapa? Kepada jemaat-jemaatnya. Di mana dia berikan? Di Pulau Patmos. Dalam Wahyu 1 ayat 9 dijelaskan di Pulau Patmos dia terima ini. Kapan dia? Pada saat apa? Pada hari Tuhan. Ayat yang ke-10 katakan. Kemudian bagaimana penampakan Yesus ketika dia memberikan penglihatan ini? Penampakannya sebagai imam besar. Dalam Wahyu 1 ayat 12 sampai 18 kita melihat sosok imam besar yang menampakkan diri kepada Yohanes. Surat kepada 7 jemaat itu akan kita pelajari besok malam. Bagaimana menafsirkannya? Dan pesan kepada jemaat Efesus dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 merupakan pesan ketika dia masih berjalan di antara 7 kaki dian, menampakkan dirinya sebagai imam besar. Ini yang harus kita tahu, bahwa inilah rangkaian pekerjaan Yesus setelah dia naik ke sorga, ketika dia telah berhasil menjadi anak domba yang tersembelih. Dia melanjutkan tugasnya sebagai imam besar. Bukan membawa domba lagi, saudara, tapi membawa darahnya sendiri untuk menjadi pendamai bagi kita. Ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Apa yang ada di Patmos, saudara? Kalau kita mau tahu tentang Patmos, kalau saudara mau tahu tentang Patmos, Patmos adalah sebuah pulau tandus yang berbatu. Ukurannya 10 kali 6 mil laut, atau kurang lebih 16 kali 10 kilometer luasnya ini. Di sanalah Kekaisaran Roma mendirikan sebuah koloni hukuman untuk para narapidana yang akan menjalani hukuman pidananya. Mengapa Yohanes di sana? Sebagai orang tua yang sudah 90-an tahun, saudara, ia dituduh menyesatkan orang dengan ajaran sesatnya. Karena dia berkhotbah tentang Yesus Kristus. Dan Kaisar Romawi pada saat itu, di antara tahun 81 sampai 96, diperintah oleh Kaisar yang bernama Kaisar Domitian, membuangnya di sana. Apa yang Yesus lakukan untuk Yohanes? Ini yang saudara harus tahu dengan jelas dan harus diingat dalam hati nurani saudara, bahwa Yesus membawa Yohanes perkataan pengharapan dan dorongan. Seperti yang dia pernah lakukan bagi pemuda Ibrani dalam dapur api. Bagi Stefanus ketika dia dilempar dengan batu, Yesus menampakkan diri kepada Stefanus. Stefanus melihat sosok anak Allah berdiri di sebelah kanan Allah, memberikan semangat hidup bagi mereka yang teraniaya. Kita dapat yakin bahwa Yesus akan selalu bersama dengan kita ketika kita menderita kesukaran karena menjadi saksi yang setia. Patmos dalam buku Alfa Omega jilid 7 yang ditulis oleh penulis Kristen yang bernama Ellen White ini, Patmos suatu pulau yang tandus dan berbatu di karang laut tengah, berbatu karang di laut tengah atau di laut Mediterania. Telah dipilih oleh pemerintah Roma sebagai tempat pembuangan penjahat-penjahat. Tetapi pada hamba Allah, tempat tinggal suram ini menjadi pintu gerbang sorga. Disinilah terpisah dari suasana yang sibuk dari kehidupan, dari pekerjaan yang giat pada tahun-tahun sebelumnya. Ia ditemani oleh Allah dan Kristus dan malaikat sorga, dan dari mereka yang menerima petunjuk untuk sidang pada segala waktu. Yohanes bersama-sama dengan Tuhan dan melihat sosok anak Allah dalam rupa anak manusia yang menjubah imam besar di pulau ini. Mungkin dalam hidup saudara, terkadang saudara harus tinggal di Pulau Patmos. Saudara bisa tafsirkan sendiri. Tapi bagi saya, apapun posisi saudara, apapun situasi dan suasana yang saudara hadapi, jangan lupa Allah dapat mengubahnya sebagai pintu gerbang sorga. Yohanes mendapatkan wahyu ini pada hari Tuhan. Saudara jangan lupa ini. Kenapa pada hari Tuhan? Karena di sanalah Tuhan berjumpa dengan orang-orang yang dikasihinya pada hari
di mana ia berdaulat sebagai pencipta. Ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Bagaimana kita menginterpretasi atau menafsirkan hari Tuhan? Mari saya ajak saudara, apakah hari Tuhan itu hari Sunday? Hari Minggu? Atau hari Tuhan itu adalah hari kedatangan kedua kali Yesus? Atau hari Sabat? Mari kita lihat fakta-fakta kitab suci. Hari Tuhan, saudara, digunakan untuk merujuk kepada hari Minggu untuk pertama kalinya terjadi pada penghujung abad yang kedua. Pertanyaan saya, Yohanes itu abad kedua atau tidak? Tidak, saudara. Itu berarti bukan hari Minggu. Karena ini masih abad pertama. Sedangkan hari Minggu nanti orang Kristen menganggap itu adalah hari yang perlu dipelihara karena kebangkitan Yesus ketika penghujung abad kedua. Walaupun tidak ada perintah dalam kitab suci. Apakah kedatangan Yesus yang kedua kali adalah hari Tuhan? Itu berarti bahwa Yohanes sudah menerima suatu penglihatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali sebelum buku Wahyu. Sehingga dia bisa merujuk kepada hari Tuhan itu. Dan ini tidak didukung oleh teks kitab Wahyu, saudara. Sehingga kita tidak dapat menggunakan istilah hari Tuhan ini sebagai kedatangan Kristus yang kedua kali. Kalau begitu, the Lord's Day ini apa? Kita hanya dapat jumpai di Alkitab, the Lord's Day itu di dalam Keluaran 31 ayat 13, Yesaya 58 ayat 13, Matius 12 ayat 8, Markus 2 ayat 28, yang menyatakan bahwa hari Tuhan adalah hari Sabat. Saya kutip Markus 2 ayat 28 yang katakan, sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Wahyu 1 ayat 17. Penglihatan tentang Yesus Kristus ini. Ketika Yohanes melihatnya, ia tuliskan seperti ini. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Apa penampakan jasmani Yesus dalam Wahyu 1, saudara? Ada daftar tentang ciri-ciri penampakan Yesus yang dilihat Wahyu 1, Yohanes dalam Wahyu 1 ini, dan saudara bisa bandingkan dengan kitab di Perjanjian Lama. Jubah panjang, sebuah ikat pinggang emas, rambut putih, mata api, kaki perunggu, suara menggelora, pedang keluar dari mulutnya, wajahnya seperti matahari. Ini penampakan yang dilihat Yohanes. Itu juga dilihat Daniel dalam Daniel 10 ayat 5 dan 6. Pakaian linen atau lenan, sabuk emas, kemudian mata api, kaki perunggu, suara menggelora, wajah seperti petir. Orang yang sama, saudara. Orang yang berpakaian linen itu dilihat Yohanes, dan Daniel adalah Yesus Kristus yang berpakaian imam besar. Karena pakaian imam besar adalah pakaian lenan, kain lenan. Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 19. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang terjadi sesudah ini. Inilah penglihatan tentang Yesus Kristus. Dialah yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega. Yohanes melihat Yesus berjalan di tengah 7 kaki dian yang merupakan lambang ketujuh jemaat. Pesan kepada setiap gereja dimulai dengan saya tahu perbuatanmu. Apa artinya, saudara, bagi saudara dan saya? Yesus selalu berada di tengah umatnya. Dia mengenal umatnya. Dia mengenal kita masing-masing. Dia besar dan agung. Tetapi kita hendaknya tidak takut akan hadiratnya. Karena dia mau selalu bersama, tinggal bersama dengan kita. Dialah yang mati dan dibangkitkan. Dia memiliki kunci kematian. Dia memiliki kuasa atas kematian. Dan dia mengurus yang hidup untuk tetap hidup. Dalam memahami dua kata ini, kunci maut dan jurang maut ini, kerajaan maut ini, kita akan menjumpai dua kata, death and Hades. Hades adalah kerajaan maut dan death adalah maut itu sendiri.
Dalam 1 Korintus 15 ayat 55 katakan, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Korintus, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Maut dan Hades akan dilemparkan ke dalam api, saudara-saudara yang saya kasih. Kalau saudara punya pengalaman buruk tentang kematian, mungkin terpisah dari orang yang terkasih, jangan lupa ayat ini. Hanya Yesus yang memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Karena dialah yang pernah mengalahkan maut. Apa buktinya? Buktinya adalah kuburnya telah kosong. Saya punya pengalaman, saudara. Ketika ayah saya meninggal. Itu hari terburuk yang saya pernah alami. Hari terburuk yang pernah saya hadapi dalam hidup. Gelap. Dunia ini gelap. Ketika tahu bahwa ayah saya telah tiada. Ini adalah pengalaman yang akan dihadapi oleh semua orang, saudara. Kita akan terus menghadapinya. Kita akan terus meratapi setiap kematian yang ada. Orang-orang yang kita kasihi akan terus menghadapi hal-hal yang sama, yaitu kematian. Tapi jangan lupa, Yesus memegang kunci maut dan jurang maut. Sehingga Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Kebangkitan Kristus menandakan bahwa dia telah mati, namun dia hidup sampai selama-lamanya. Dibangkitkan, dimuliakan. Yesus telah menaklukkan kematian dan kuasa maut itu. Itu sebabnya Yohanes dalam pasal 14 ayat 13 katakan, "Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini." Tunggu kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Surat kepada ketujuh jemaat ini, di ayat yang ke-11 katakan, "Apa yang telah engkau lihat, tuliskanlah ke dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Pesan kepada ketujuh jemaat di Asia dapat ditafsirkan dalam 3 tingkatan yang berbeda, dengan tambahan-tambahan sebagai berikut. Yang pertama, secara historis, kita menganggap bahwa ini pesan kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil secara literal, atau jemaat yang memang betul ada. Memang ada jemaat Efesus, saudara, sekalipun sekarang telah menjadi puing, tapi itu ada secara historis. Atau kita juga dapat menafsirkannya secara profetik sebagai sebuah pesan kepada zaman sejarah gereja, sejak zaman Yohanes sampai ke zaman kita, bahkan sampai Yesus datang kedua kali. Atau pesan ini juga dapat diberikan kepada setiap gereja atau orang beriman di dalam setiap perjalanan sejarah gereja. Dia yang mengenal masa depan mau menyatakan itu kepada saudara. Namun, yang saudara harus ingat adalah, wahyu lebih tentang Allah memegang masa depan daripada tentang memprediksi masa depan. Bukan karena Tuhan mau meramal masa depan saudara, tidak. Tapi Tuhanlah yang memegang masa depan itu. Allah memberikan nubuatan bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu kita tentang masa depan, tetapi agar kita bisa hidup dengannya hari ini. Kesimpulan kita, saya ambil dari sebuah buku yang ditulis oleh Ellen White dalam buku atau jurnal sebuah mingguan tanggal 5 April, Youth Instructor tahun 1900. Dia menulis seperti ini, saudara. Aniaya yang dialami oleh Yohanes menjadi sarana kasih karunia. Patmos telah dibuat menjadi gemilang oleh kemuliaan juru selamat yang telah bangkit. Yohanes telah memandang Kristus dalam bentuk manusia, dengan bekas paku yang tetap menjadi kemuliaannya di tangannya dan di kakinya. Kini dia diizinkan kembali memandang Tuhannya yang telah bangkit, yang disalut dengan kemuliaan besar, sebatas yang dapat dilihat oleh mata manusia. Saudara-saudara yang saya kasihi, itulah sebabnya ketika Yohanes dikembalikan dari Patmos ke rumahnya di Efesus, pada akhirnya
dia menulis Injil Yohanes. Saya pikir saudara tahu Injil Yohanes ini. Kalau Lukas menuliskan lewat kelahiran lebih dulu, kalau Matius dengan silsilah lebih dulu, kalau Markus dengan baptisan Yesus lebih dulu, Yohanes menuliskan dengan sosok Logos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia mau menunjukkan kebesaran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di samping dia mau mengklarifikasi doktrin sesat dari filosofi Yunani yang sempat masuk ke dalam gereja pada abad pertama tentang Logos. Mungkin saudara pernah dengar filosofi Yunani ini tentang Demiurgos yang menciptakan Logos sebagai alat untuk menciptakan dunia, katanya, menurut filosofi Yunani. Itu diambil oleh Arius menjadi ajaran Arianisme. Itu sempat masuk ke dalam gereja abad pertama. Yohanes mau meluruskan, mengklarifikasi itu semua. Bahwa pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia bukan ciptaan. Sehingga kita mendapat sebuah kesimpulan yang benar tentang Yesus Kristus. Dialah Allah. Penampakan Yesus Kristus kepada Yohanes haruslah menjadi bukti kepada semua umat percaya. Dan yang belum percaya. Bahwa kita mempunyai Kristus yang telah bangkit. Hal itu harus memberi kuasa yang hidup kepada jemaat. Ada saat di mana awan gelap mengelilingi umat Allah. Sebagaimana pada malam tergelap cahaya bintang tampak paling terang, saudara. Satu kali ketika saudara terjadi pemadaman listrik, saudara keluar rumah, melihat langit di atas sana, saudara akan melihat di malam hari, di malam di mana listrik padam, justru cahaya bintang akan lebih terang saudara melihatnya daripada ketika lampu menyala. Saya sering sekali ketika masih anak-anak, ketika lampu listrik padam, kita lari ke lapangan melihat bintang-bintang begitu berkilauan di atas langit di malam hari. Itulah cara Tuhan. Ketika malam tergelap, dalam hidup kita jalani, maka disitulah cahaya kemuliaan Tuhan akan tampak paling terang. Dan demikian juga, cahaya kemuliaan Tuhan tampak paling gemilang, dinyatakan dalam derita yang paling suram. Dan itu dirasakan oleh Yohanes, saudara. Ketika dia sudah tidak berdaya, dia terbaring seperti orang mati, katanya. Dia bilang, seperti orang mati, tapi Tuhan memegangnya dengan tangan kanannya. Dan berkata, jangan takut. Itulah yang membuat dia sangat terkesan dengan pengalaman indah di Pulau Patmos ini. Semakin gelap langit hidup saudara, semakin jelas dan berkesanlah sinar matahari kebenaran Sang Juru Selamat yang telah bangkit itu. Maukah saudara menerimanya? Hidup dengannya. Sekali lagi saudara, wahyu ini bukan hanya untuk memprediksi masa depan saudara. Tapi wahyu ini diberikan untuk kita dapat memilih apakah kita mau hidup bagi Yesus. Sebagaimana lagu pembukaan kita tadi. Aku mau hidup bagi Yesusku. Apakah saudara mau menyerahkan hidup saudara kepadanya dalam segala jalan yang saudara akan tempuh dalam hidup hanya untuk Kristus? Izinkan saya mendoakan saudara pada saat ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami memulaikan sebuah perjalanan bersama Yesus di dalam wahyu Yesus Kristus dengan mengenal sosok sentral dari buku wahyu ini. Ingatkan kami Tuhan, ketika kami tergoda untuk melihat pada sosok lain dalam buku wahyu ini, bahwa inilah sosok sentral yang harus kami kenal lebih dekat lagi. Sebagaimana Yohanes melihatnya dengan segala kegemilangan yang dia lihat, membuat kesan yang mendalam dalam hatinya, membangkitkan gairah hidupnya kembali. Maka itulah yang kami ingin cari Tuhan. Mungkin saja di antara kami yang mendengarkan firman ini, ada yang menjalani hidup di dalam kehidupan yang paling gelap. Langit hidup kami terasa tidak ada harapan lagi. Namun kiranya dengan firman yang didengarkan ini, sebagaimana yang Tuhan katakan dalam Wahyu 1 ayat 3 tadi, berbahagialah mereka yang membaca, mendengar dan menuruti kata-kata nubuat ini.
Kiranya setiap pemirsa yang mendengarkan ini, Tuhan berkati mereka dengan kebahagiaan sejati, agar kami hidup hanya untuk Kristus. Karena kami tahu, Dialah kebangkitan dan hidup. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dialah yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Masa depan kami pun, kami tidak akan pernah takut menjalaninya. Karena kami tahu Yesus yang sama, yang menguatkan Yohanes, akan menguatkan kami hari ini, sampai Ia datang kembali. Adalah doa hamba. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.